Tiba-tiba, Ranco menerima telepon bahwa ayah Raju sakit dan kritis, harus cepat dibawa ke rumah sakit. Karena Pia belum pergi, lalu Ranco mengajak Pia untuk mengantarnya membawa ayah Raju ke rumah sakit. Mau tidak mau, Pia menuruti permintaan Ranco karena dia seorang dokter dan punya kode etik. Setelah sampai di rumah Raju, tanpa pikir panjang, Ranco membawa ayah Raju ke rumah sakit menggunakan skuter Pia karena keadaan kritis dan ambulans tidak kunjung datang. Sesampainya di rumah sakit, Ranco menerobos membawa motornya sampai ke kamar darurat. Kemudian Raju datang dan memarahi Ranco karena dia telah membawa ayahnya yang sedang sakit menggunakan motor. Lalu Raju mendengar percakapan dokter kepada Pia. Jika saja dia terlambat membawa ke rumah sakit, mungkin saja dia tidak akan tertolong lagi. Mendengar hal itu, Raju pun sadar dan berterima kasih. Dan tak lama kemudian, Pia menyuruh mereka pulang karena besok ada ujian. Dan Ranco pun menjawab, ujian itu ada banyak, tetapi ayah hanya ada satu. Mendengar hal itu, membuat Raju menangis dan meminta maaf. Besok paginya, Pia datang ke rumah sakit dan menyuruh mereka untuk ke kampus karena sedang ada ujian. Mereka pun pergi menggunakan motor Pia dengan bonceng 3. Sesampainya di kampus, ternyata mereka sudah terlambat. Jadi mereka hanya mempunyai waktu sebentar untuk mengerjakan ujian. Saat waktu ujian habis, ternyata mereka belum menyelesaikannya. Dan setelah selesai mengerjakan, mereka ingin mengumpulkannya, tetapi ternyata dosen menolak karena waktunya sudah habis. Lalu Ranco bertanya, apakah dosen tahu kami itu siapa? Dosen pun menjawab, saya tidak mau tahu. Karena dasarnya tidak tahu nama mereka, Ranco langsung mengacak-acak lembar ujian sambil meletakkan lembar ujiannya. Dan lalu mereka bertiga langsung kabur. Besoknya, hasil ujian diumumkan di papan pengumuman. Farhan dan Raju merasa sedih. Mereka berada di urutan paling bawah dan nama Ranco tidak ada. Di sisi lain, Catur sedang marah-marah karena dia berada di urutan yang kedua. Mendengar hal itu, Farhan menanyakan kepada Raju siapa yang urutan pertamanya. Ternyata urutan pertama itu adalah Ranco. Mendengar hal itu, Farhan melihat kembali ke papan pengumuman dan ternyata benar. Yang berada di urutan pertama yaitu Ranco. Mereka berdua semakin sedih. Di sini kita memahami tingkah laku manusia. Jika temanmu gagal, kau akan merasa sedih. Tetapi jika temanmu menjadi yang terbaik, kau akan lebih sedih. Namun, ada dua orang yang lebih sedih, yaitu Catur dan juga Pirus. Kemudian, ada sesi pemotretan dan duduknya itu berada berdasarkan peringkat. Karena Ranco peringkat pertama, dia duduk paling depan dekat dengan Pirus. Sebaliknya, Raju dan Farhan duduk di paling pojok belakang. Hal itu membuat Ranco protes. Kenapa pemotretan ini berdasarkan nilai yang akan mengakibatkan pecah belah pertemanan? Lalu Pirus mengatakan, jika mereka bersamamu, mereka tidak akan lulus, bahkan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Mendengar hal itu, Ranco mengajak Pirus untuk taruhan. Dia mengatakan bahwa Farhan dan Raju akan mendapatkan pekerjaan. Lalu Pirus memanggil tukang cukurnya dan mengatakan jika Farhan dan Raju mendapatkan pekerjaan di wawancaranya, maka cukur habislah kumisku. Adegan kembali beralih di masa sekarang saat mereka menuju ke rumah Ranco. Setelah sampai di rumah Ranco, ternyata di sana sedang berkabung karena ada yang meninggal. Ternyata yang meninggal itu adalah ayahnya Ranco. Lalu mereka mendekati Ranco dan memanggilnya. Tetapi setelah orang itu berbalik, ternyata orang itu bukanlah Ranco yang mereka kenal, meskipun nama lengkapnya sama. Tetapi sebelum Farhan dan Raju pergi, Farhan melihat foto perpisahan saat mereka di kampus. Dan ada yang janggal karena foto Ranco sudah diganti oleh orang yang mengaku Ranco ini. Raju dan Farhan kemudian kebingungan karena dengan nama yang sama, foto yang sama, tetapi orang yang berbeda. Lalu Catur marah-marah karena melihat Raju memakan biskuit yang akan dia berikan kepada Punsuh Wandu. Punsuh Wandu itu adalah ilmuwan besar yang mempunyai 400 hak paten dan dia dicari oleh dunia. Raju kemudian tidak peduli dengan Punsuh Wandu. Lalu dia bertanya dari mana dia mengetahui bahwa Ranco itu berada di Simla. Lalu Catur menjawab
dari sekretarisku yang tidak sengaja memotret Ranco yang berada di sini. Kemudian, Farhan berniat untuk menanyakan langsung kepada orang yang mengaku Ranco. Kembali ke rumah Ranco yang asli, bukannya disambut dengan baik, mereka bertiga malah disambut dengan todongan senapan karena telah memasuki rumah tanpa izin. Melihat hal itu, Catur langsung kabur, sedangkan Raju dan Farhan langsung mengambil abu ayahnya dan mengancam akan membuangnya ke kloset. Orang itu pun kemudian menyerah dan menceritakan tentang Ranco. Ranco itu ternyata bernama Marcote, dan dialah yang bernama Ranco yang sebenarnya. Cote adalah anak pembantu Ranco. Dia sangat tertarik dengan belajar. Dia selalu menggunakan seragam Ranco dan duduk di kelas manapun yang ia mau. Namun kemudian seorang guru melihat Cote yang masih terlihat kelas 6 mampu mengerjakan soal kelas 10. Lalu guru itu pun memberitahu ayah Ranco. Ayah Ranco mengatakan bahwa anak ini ingin sekolah dan aku hanya butuh ijazah. Jadikan dia insinyur tetapi dengan nama Rancodas Samaldas Cancad, dan ijazah itu yang akan ditempelkan di dinding. Selama Cote kuliah atas nama Ranco, Ranco berada di London selama 4 tahun. Setelah Cote lulus, dia pun berjanji dia tidak akan berhubungan lagi dengan siapapun. Tapi dia selalu mengatakan suatu hari nanti akan ada 2 orang idiot yang mencariku. Kemudian Ranco memberikan alamat di mana Cote berada. Mereka pun kemudian pergi menuju alamat itu. Di perjalanan, Farhan melihat lagi alamat yang diberikan oleh Ranco. Dan ternyata itu sebuah alamat sekolah. Melihat hal itu, Catur merasa menang karena Ranco hanya menjadi seorang guru dan Farhan pun semakin kagum dengan Ranco. Jadi guys, kita panggil lagi aja dia dengan sebutan Ranco supaya kita tidak pusing. Farhan pun kagum kepada Ranco karena saat semua orang kuliah untuk mendapatkan ijazah, tetapi bagi Ranco itu tidak berarti. Dia kuliah hanya untuk mencari ilmu. Kemudian, Farhan mengenang lagi kembali ke masa lalu. Di saat itu, Pirus sedang berpidato dan memberi pengumuman kalau sebentar lagi akan ada perusahaan yang akan menawarkan pekerjaan kepada mahasiswa di sana. Kemudian, Raju dan Farhan bertanya apakah dia akan mendapatkan pekerjaan jika salah satu mata pelajarannya ada yang gagal. Lalu Pirus menjawab, itu tidak akan berpengaruh bagi mereka. Karena meskipun mereka lulus, Pirus menjamin mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan karena otak mereka tidak pernah dipakai. Karena sakit hati dengan perkataan Pirus, malam harinya mereka bertiga mabuk-mabukan sambil meluapkan kekesalannya. Farhan berkata kepada Ranco, kenapa dia selalu peringkat pertama sedangkan aku dan Raju selalu peringkat terakhir. Kemudian Ranco menjawab, karena dia suka mesin, mekanik adalah jiwaku. Lalu Ranco membuka isi tas Farhan dan mengatakan bahwa Farhan telah membuat surat kepada Andre Itzpan, seorang fotografer profesional. Sebenarnya Farhan itu ingin menjadi fotografer tetapi takut kepada ayahnya yang selalu menyuruh dia untuk menjadi insinyur. Dia mencintai fotografer tetapi menikahi mesin. Lalu Raju berkata, ilmu mesin adalah istriku sekaligus pacarku, tetapi kenapa nilaiku selalu buruk? Lalu Ranco menjawab, karena kau itu penakut. Kau takut akan masa depan, kau selalu memakai cincin jimat supaya mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan nilai yang bagus. Lalu Ranco mengatakan bahwa dia merasa aneh kepada Raju dan juga Farhan. Yang satu hidup dalam ketakutan dan yang satu hidup dalam kepura-puraan. Tidak terima dengan perkataan Ranco, Farhan berkata bahwa Ranco menjalani keduanya. Dia takut dan juga pura-pura. Dia menyukai Pia tetapi takut untuk mengungkapkannya. Kemudian Raju menantang Ranco untuk mengungkapkan perasaannya kepada Pia. Jika dia berani, Farhan akan bilang kepada ayahnya kalau dia ingin menjadi fotografer, bukannya menjadi insinyur. Raju pun kemudian setuju dan dia juga akan melepaskan cincin jimatnya. Mendengar hal itu, Ranco pun langsung mengajak Farhan dan Raju ke rumah Pia. Kemudian Ranco dan Raju masuk ke kamar Pia, sedangkan Farhan menunggu di luar dan malah merusak papan nama Pirus. तुम रोज दुल्हन के कॉस्ट्यूम में
स्कूटर पर बैठकर मैं Saat Ranco mengungkapkan perasaannya, dia kaget karena tangan yang dia pegang itu adalah tangan kakak Pia, sedangkan Pia berada di sampingnya. Raju pun kemudian kaget dan langsung loncat dari lantai atas. Saat mereka mengobrol, Raju dan Farhan malah mengencingi rumah Pirus sambil berteriak, "All is well." Mendengar teriakan, Pirus langsung terbangun dan melihat keluar. Mereka pun langsung kabur. Tetapi saat mereka kabur, Raju malah melihat kembali ke belakang. Dan hal itu terlihat oleh Pirus. Dan mereka pun lari ke kelas dan ketiduran di sana. Esok harinya saat mereka terbangun ternyata sudah siang. Bahkan dosen pun sudah mengajar. Kemudian Pirus mendatangi kelas itu dan bertanya di mana Raju. Dia juga berkata di mana dia semalam. Melihat Raju masih sempoyongan, Ranco langsung menjawab kalau semalam Raju belajar industri motor semalaman. Kemudian ada botol arak. Botol arak itu pun menggelinding dan dibawa oleh Catur lalu menunjukkannya ke Pirus. Melihat hal itu, lalu Raju disuruh ke ruangan Pirus. Di kantor Pirus, Raju disuruh untuk menulis surat pernyataan bahwa ia dikeluarkan. Mendengar hal itu, Raju langsung memohon kepada Pirus agar ia tidak jadi dikeluarkan, karena hal itu akan membuat ayah Raju meninggal. Lalu Pirus berkata kalau begitu gantilah namanya di surat itu menjadi Ranco, dan jadilah saksiku bahwa semalam kamu bersamanya. Mendengar hal itu, Raju merasa tertekan dan serba salah karena harus memilih orang tuanya atau sahabatnya. Pirus memberi kesempatan Raju untuk berpikir selagi dia tidur siang. Akhirnya Raju memutuskan untuk loncat dari gedung dan bunuh diri. Untungnya Raju masih bisa diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Pia mengatakan bahwa Raju mengalami cedera parah dan juga kritis. Tubuhnya lumpuh, tetapi pikirannya tetap bekerja dan masih bisa mendengar kita. Jadi, untuk mereka yang menjenguk Raju, jangan menunjukkan kesedihannya, karena hanya akan membuatnya drop. Ranco pun menggunakan berbagai cara agar Raju bisa tersadar, dari merusak foto Pirus, menunjukkan bahwa surat pengeluarannya sudah dibatalkan, bahkan ibu Raju juga menunjukkan sari barunya, tetapi Raju masih belum tersadar. Sehingga akhirnya Ranco menunjukkan foto kakak Raju dan mengatakan bahwa kakaknya itu akan segera menikah dan prianya tidak meminta mas kawin, dan pria itu adalah Farhan. Tiba-tiba Raju pun tersadar lalu berbisik kepada Ranco, "Idiot, dasar pembohong." Mendengar hal itu, Farhan pun merasa lega. Karena kesembuhan Raju, Ranco pun merasa senang dan dia membagikan makanan kepada dokter dan pasien yang lain.